Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Hati-hati dengan kata-kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata-kata itu akan dipertanggungjawabkan. Dan ana inda dhanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Teman-teman kurangi kata-kata yang kayak gini. Waduh ustazah, kalau nggak berhutang nggak punya mobil dong. Ustazah, kalau nggak punya hutang nggak punya rumah dong. Jangan. Toh pada faktanya banyak orang yang nggak berhutang tapi tetap punya rumah dan mobil. Karena kenapa? Ketika teman-teman mengatakan seperti itu, ana inda zonni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Ya, lalu kemudian itu akan masuk ke dalam otak teman-teman semuanya dan kemudian akan masuk ke dalam alam bawah sadar dan akan jadi kenyataan. Ya, tidak ada salahnya pay now play later. Ya, lebih baik uangnya daripada dipakai untuk beli rumah yang terlibat riba. Misalnya teman-teman boleh tabung dulu sebentar, tabung, enggak lama. Ingat, cara menabungnya adalah dengan cara, misalnya nih, saya ambil contoh supaya lebih teknis ya. Teman-teman adalah seorang bujang, ya. Katakan punya gaji 5 juta, ya. Tapi karena masih single dan mungkin masih pakai motor, ya, maka punya pengeluaran katakanlah 4 juta atau 3 juta deh, ya. 3 juta. Nah, ada selisih 2 juta. 2 juta ini teman-teman tabung tiap bulan. Ah, nggak bisa Kak Nela, cuman bisa 1 juta. Oke, 1 juta ini ditabung tiap bulan. Dan ingat, pengeluaran hanya 4 juta. Nanti kalau ada uang bonus, gaji 13, kemudian ada uang sampingan, dikasih tambahan orang tua, atau kerjaan sampingan, jangan dipakai. Karena teman-teman bisa hidup dengan uang 4 juta. Semua uang yang bukan untuk biaya hidup kita, bukan hak kita. Semuanya boleh dimasukin ke dalam tabungan. Karena selama uang itu tidak ada, kan kita bisa hidup. Uang yang kita bisa hidup tanpa adanya uang itu hanya boleh ditabung dan disedekahkan atau dibayar zakatkan. Dua itu aja. Jangan cepet-cepet dipakai. Dapat gaji ini pakai lagi, dapat gaji ini pakai lagi. Kita nggak akan upgrade. Kenapa? Nanti kalau nggak upgrade, keinginan nambah, kita ngambil riba lagi. Segala uang yang kita bisa hidup tanpa dia bukan hak kita. Dia adalah hak mimpi kita untuk punya rumah. Dia adalah hak mimpi kita untuk punya mobil. Dia adalah hak mimpi kita untuk bisa sedekah dalam jumlah yang banyak. Dia adalah hak mimpi kita untuk umroh, bukan hak kita. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi karena banyak orang yang random, acak-acak kadul. Sehingga nanti kalau dia udah terlilit hutang nanya doanya apa. Sulit ya. Jadi pada faktanya banyak kok orang yang bisa mengelola keuangannya dengan cara memperbanyak masukannya dan menyederhanakan keinginannya, serta apa yang tidak menjadi haknya, dengan uang itu dia bisa hidup, maka uang lain bukan uang dia. Dia adalah hak masa depannya. Bayangkan kalau nanti dapat lagi gaji 13, dapat lagi bonus uang sampingan, kemudian dari jualan, itu adalah hak umat atau hak umroh, atau dia adalah hak pengen punya mobil, hak pengen punya rumah. Seperti itu ya. Jadi bisa teman-teman ya. Jadi jangan keluarkan statement itu karena pada faktanya banyak kok orang yang mampu memiliki rumah walaupun sederhana tetapi tidak dengan berhutang ya. Dikurangi ini semuanya, cara-cara berpikir begini dikurangi. Ustazah kayaknya enggak deh. Kalau boleh kita data, kita harus jadi orang minoritas. Kebanyakan orang punya pemikiran seperti itu, kita nggak boleh punya pemikiran seperti itu. Mana mungkin Allah itu sejahterakan kita dengan cara kita harus riba dulu. Mana mungkin Allah akan naikkan status sosial kita dengan kita harus riba dulu. Banyak jalan lain. Ya, banyak jalan lain. Toh orang menilai kita bukan dari apa yang kita punya, tapi dari akhlakul karimah kita, kerendahan hati kita. Semoga bermanfaat. Yang lagi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.